Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas besar simulasi komputer 2026 dengan judul Analisis Simulasi Sistem Diskrit Samsak Tinju di PT Pro dengan software Flexi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arini Sintia Pratiwiryani dengan NPM 24032010074. Dan saya Yoga Andrian Rangga Pratama dengan PM 240310084. Kami dari kelompok 123 sesi Kamis. Pada PPT ini, yang pertama terdapat pendahuluan. Pada bagian pendahuluan, latar belakang dijelaskan mengenai pentingnya simulasi dalam perancangan sistem produksi pada industri manufaktur, karena simulasi dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi nyata ke dalam bentuk model sehingga perusahaan dapat melakukan analisis, pengujian, dan evaluasi sistem produk tanpa mengganggu proses produksi yang sedang berjalan. Penelitian ini menggunakan metode Discrete Event Simulation atau DES karena mampu menganalisis aliran proses produksi menggunakan sumber daya, antrian, idle time, bottleneck, serta performa sistem secara lebih detail. Software yang digunakan yaitu Flexim, karena mampu memvisualisasikan sistem produksi dalam bentuk tiga dimensi, sehingga mempermudahkan proses analisis sistem produksi. Studi kasus penelitian dilakukan pada PT Pro yang bergerak di bidang manufaktur pelengkapan olahraga bela diri, dengan produk utamanya samsak tinju, yang memiliki tahapan produksi mulai dari pemeriksaan bahan baku, pembuatan pola, pemotongan bahan, penjahitan, pengisian busa dan serat, pemasangan rantai, finishing, sehingga quality control. Banyaknya aktivitas produksi menyebabkan sistem produksi menjadi cukup kompleks dan berpotensi menimbulkan permasalahan seperti antrian produksi, bottleneck, idle time, serta ketidakseimbangan kapasitas produksi yang dapat menghambat aliran produksi dan menyebabkan penggunaan sumber daya menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, simulasi digunakan sebagai alat bantu untuk mengevaluasi kondisi sistem produksi sebelum diterapkan secara nyata sehingga perusahaan dapat mengetahui performa sistem berdasarkan processing time, block time, utilisasi operator, dan potensi hambatan produksi yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk merancang dan mengevaluasi sistem produksi samsak tinju agar diperoleh sistem produksi yang lebih efektif dan efisien serta membantu perusahaan dalam melakukan perbaikan proses produksi berdasarkan hasil simulasi yang diperoleh. Terdapat rumusan masalah yang pertama, bagaimana sistem produksi samsak tinju di PT Pro dimodelkan menggunakan pendekatan simulasi sistem diskrit dengan software Flexim. Kedua, bagaimana tingkat efisiensi waktu proses dan pemanfaatan sumber daya pada sistem produksi samsak tinju berdasarkan hasil simulasi. Ketiga, bagaimana potensi terjadinya bottleneck, antrian, dan idle time pada sistem produksi samsak tinju di PT Pro. Lanjut, terdapat tujuan penelitian. Yang pertama, memodelkan sistem produksi samsak tinju di PT Pro menggunakan pendekatan simulasi sistem diskrit melalui software Flexim. Kedua, menganalisis efisiensi waktu proses dan utilisasi sumber daya pada sistem produksi berdasarkan hasil output simulasi. Terakhir, ketiga, mengidentifikasi potensi bottleneck, antrian, dan idle time yang terjadi pada proses produksi samsak tinju. Lanjut, terdapat manfaat penelitian. Yang pertama, memberikan gambaran mengenai penerapan simulasi sistem diskrit pada sistem produksi manufaktur di PT Pro. Kedua, membantu perusahaan dalam mengevaluasi kinerja sistem produksi berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan menggunakan software Flexim. Ketiga, menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses produksi samsak tinju di PT Pro. Asumsi-asumsi yang pertama, sumber daya manusia dan peralatan yang digunakan diasumsikan bekerja secara konsisten sesuai dengan jam kerja normal tanpa gangguan. Kedua, ketersediaan bahan baku dianggap selalu mencukupi selama proses produksi berlangsung. Ketiga, sistem produksi diasumsikan berjalan tanpa adanya gangguan eksternal seperti pemadaman listrik atau kerusakan mesin produksi. Desain perusahaan. Deskripsi perusahaan. PT Pro merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perlengkapan olahraga bela diri. Perusahaan ini berlokasi di kawasan industri Ngoro, Jalan Industri,
Raya nomor 15 Ngoro, Mojokerto, Jawa Timur. Bidang usaha utama PT Vaikpro adalah produksi samsak tinju untuk kebutuhan olahraga dan kebugaran dengan sistem produksi make to stock. Jenis produk yang dihasilkan oleh PT Vaikpro terdiri dari beberapa varian samsak tinju, yaitu samsak gantung, samsak berdiri, samsak heavy bag, samsak speed bag, dan samsak anak. Produk tersebut dibuat menggunakan bahan utama berupa kulit sintetis, kain pelapis, busa, serat, serta komponen pendukung lainnya untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan tahan lama. Produk PT Vaikpro dipasarkan untuk tempat latihan bela diri, toko perlengkapan olahraga, serta konsumen individu. Visi perusahaan menjadi perusahaan perlengkapan olahraga bela diri terdepan di Indonesia yang menghasilkan produk samsak tinju berkualitas, inovatif, dan mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional. Perusahaan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas produk melalui penggunaan bahan baku terbaik serta proses produksi yang efisien dan modern. Selain itu, perusahaan juga berupaya memberikan kepuasan kepada pelanggan dengan menghadirkan produk yang aman, nyaman digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Misi perusahaan. Yang pertama, menghasilkan produk samsak tinju yang berkualitas, kuat, dan aman digunakan untuk kebutuhan olahraga dan kebugaran. Kedua, mengembangkan variasi produk samsak tinju sesuai kebutuhan pasar dan perkembangan olahraga bela diri. Ketiga, meningkatkan efisiensi proses produksi untuk mendukung produktivitas dan ketepatan waktu produksi. Keempat, menjaga kepuasan pelanggan melalui pelayanan yang baik dan kualitas produk yang konsisten. Kelima, menciptakan lingkungan kerja yang aman, disiplin, dan mendukung peningkatan kinerja sumber daya manusia. Keenam, berkontribusi dalam mendukung perkembangan industri olahraga dan gaya hidup sehat di Indonesia. Lanjut, terdapat logo perusahaan. Logo PT Vaikpro digunakan sebagai identitas perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur perlengkapan olahraga bela diri, khususnya produk samsak tinju. Logo ini memiliki desain modern dan premium dengan kombinasi warna hitam, merah, dan abu-abu yang melambangkan kekuatan, keberanian, ketegasan, serta profesionalisme perusahaan. Huruf F dan P merupakan singkatan dari Vaikpro yang didesain dengan bentuk tegas dan dinamis untuk menggambarkan semangat kompetitif dalam dunia olahraga bela diri. Simbol samsak yang berada di tengah logo menunjukkan fokus utama perusahaan dalam memproduksi samsak tinju berkualitas. Bentuk lingkaran pada logo melambangkan kesinambungan, kekompakan, dan komitmen perusahaan dalam menjaga kualitas produk serta kepuasan pelanggan. Selain itu, penggunaan desain minimalis dengan nuansa gelap memberikan kesan elegan, modern, dan premium sesuai dengan citra PT Vaikpro sebagai perusahaan perlengkapan olahraga bela diri. Lanjut, di sini terdapat desain sistem produksi yang dimana merupakan alur dari produksi samsak tinju. Proses produksi samsak tinju di PT Vaikpro merupakan rangkaian proses pembuatan produk mulai dari bahan baku hingga menjadi produk jadi yang siap dipasarkan. Proses produksi dimulai dari penerimaan bahan baku berupa kulit, kain, busa, serat, rantai, dan perlengkapan lainnya yang kemudian disimpan pada area penyimpanan bahan baku sebelum diproses lebih lanjut. Setelah itu, bahan baku dipindahkan menggunakan transporter dan konveyor menuju proses pemeriksaan bahan baku dan kain untuk memastikan kualitas material sesuai standar perusahaan. Bahan yang telah lolos pemeriksaan kemudian masuk ke proses pembuatan desain dan pola samsak sesuai jenis produk seperti samsak berdiri, samsak speed bag, samsak heavy bag, samsak gantung, dan samsak anak. Selanjutnya, bahan kulit dan kain dipotong berdasarkan pola yang telah dibuat. Lalu dilanjutkan ke proses penjahitan badan samsak hingga membentuk badan utama produk. Setelah badan samsak selesai dijahit, dilakukan proses pengisian busa dan serat agar samsak memiliki bentuk dan kepadatan yang sesuai standar. Proses berikutnya yaitu pemasangan rantai atau dudukan seperti jenis samsak yang diproduksi. Kemudian dilanjutkan dengan penjahitan penutupan samsak
agar isi samsak tidak keluar saat digunakan. Setelah itu dilakukan pemasangan logo atau label sebagai identitas produk PT Vicro. Lalu masuk ke proses finishing untuk merapikan produk dan membersihkan sisa material produksi. Produk yang telah selesai kemudian diperiksa pada tahap pemeriksaan kualitas untuk memastikan kondisi produk sesuai standar perusahaan. Apabila produk dinyatakan layak, maka samsak tinju dipindahkan menuju area penyimpanan produk jadi sebelum didistribusikan kepada konsumen. Lalu berikutnya yaitu terdapat data dan asumsi simulasi, di mana pengumpulan data pada penelitian simulasi sistem produksi pada Samsat Tinju di PT Pro dilakukan melalui pengamatan langsung pada setiap aktivitas produksi untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam proses pemodelan sistem. Data yang dikumpulkan meliputi data waktu proses kerja, urutan aktivitas pada stasiun kerja, kedatangan bahan baku, data operasional perusahaan, data material handling, serta data layout rantai produksi, yang di mana pengukuran waktu dilakukan sebanyak 10 kali pada setiap aktivitas produksi agar data yang diperoleh lebih representatif dan mendekati kondisi nyata di lapangan. Data hasil pengamatan tersebut kemudian digunakan sebagai dasar dalam proses pemodelan, penentuan distribusi data, serta analisis simulasi sistem diskrit menggunakan software Flexim untuk mengevaluasi performa sistem produksi Samsat Tinju pada PT Vibro. Nah, berikut merupakan data yang ada pada 10 aktivitas kegiatan di untuk menghasilkan satu produk samsak tinju. Untuk selanjutnya itu ada tahapan penelitian di mana tahapan penelitian ini dimulai dari studi lapangan maupun studi literatur. Yang di mana studi lapangan itu kita menganalisis langsung di lapangan yaitu pada proses produksi di PT Vibro sendiri. Untuk studi literatur kita menggunakan jurnal atau buku sebagai acuan. Lalu untuk selanjutnya itu ada merumuskan masalah. Setelah rumusan masalah lalu kita lanjutkan dengan tujuan penelitian. Setelah tujuan penelitian yaitu manfaat penelitian, lalu batasan penelitian, lalu identifikasi variabel, asumsi-asumsi, dan ada pengumpulan data 6 tadi yang dimana yang pertama ada data waktu proses kerja, data urutan aktivitas pada stasiun kerja, data kedatangan bahan baku, data operasional perusahaan, data material handling, dan data layout pada lantai kerja. Nah, selanjutnya eh, pengolahan data dari pengumpulan data tersebut digunakan simulasi diskrit dengan menggunakan software Flexim. Lalu ketika sudah diolah, kita cek verifikasi dan juga validasi, lalu masuk ke hasil pembahasan, kesimpulan dan saran, dan selesai. Nah, selanjutnya kita masuk ke section running software. Fleximnya, kita klik file, ini model. Nah, untuk time units, untuk usaha PT Fiber sendiri menggunakan time unit berupa menit, jadi kita ubah ke menit, lalu klik OK. Pertama-tama kita buat untuk simulasi modelnya yang sudah kita buat di alur. Yang pertama yaitu ada source. Kita klik source. Nah, untuk setelah sort, lalu ada queue sebagai penyimpanan bahan baku. Setelah queue yaitu ada transporter. Lalu selanjutnya yaitu ada queue lagi. Lalu ada prosesor. Setelah itu kita tambahkan queue lagi untuk persiapan sortir dari kelima varian nanti. Nah, setelah itu kita ke masuk untuk pemecahan 5 kanan tadi menggunakan bantuan dari konveyor. Kita klik track konveyor, output jadi 5. Bentar. Lalu kita gunakan curve conveyor untuk membelokkan, sedikit tricky di bagian ini. Oke, lalu sisi kanan kita buat lagi. Jika sudah bercabang 3, kita gunakan track conveyor lagi untuk di bagian sini. Untuk sisi kanan pun seperti itu. Kita lakukan dulu. Oke, untuk
Selanjutnya kita buat pecah menjadi 5 lagi untuk conveyornya. Mana kita gunakan curve conveyor lagi. Kita sesuaikan lagi. Nah, kita rapikan aja. Nah, jika sudah bercabang menjadi 5 seperti ini, kita lanjut ke simulasi berikutnya. Kita menambahkan Q untuk menuju proses yang selanjutnya. Lalu setelah itu kita gunakan transporter lagi. Setelah itu kita tambahkan prosesor untuk proses produksi. Nah, kita menambahkan prosesor, kita tambahkan Q lagi. Nah, selanjutnya jika sudah menambahkan Q, kita tambahkan prosesor lagi. Lalu kita rapi-rapikan saja. Setelah itu kita tambahkan sebuah transporter dan sini dan Q lagi untuk bagian sini. Setelah Q kita tambahkan prosesor lagi. Kita tambahkan Q prosesor, maaf, Q prosesor lalu Q lagi, prosesor lagi, Q prosesor. Kita cek untuk alurnya tadi, kita buat nah, ketika sudah pas kita belokkan ke kanan menggunakan Q, kita taruh sini. Setelah Q kita gunakan prosesor lagi, Q lagi, dan prosesor lagi. Dan yang terakhir kita gunakan sync untuk penyimpanan. Jika sudah kita rapi-rapikan untuk prosesornya, kita buat semuanya. Nah, setelah itu kita lakukan pembagian operator di setiap prosesor. Kita lihat dalam alur tadi atau dalam studi kasus di mana prosesor satu ada proses operator satu dan operator dua. Lanjut di prosesor dua kita gunakan dua operator juga. Dan di prosesor tiga kita gunakan tiga karyawan. Untuk di prosesor 4 atau proses produksi keempat, kita gunakan sebanyak 5 karyawan. Untuk di proses produksi kelima, kita gunakan 3 karyawan, 1 karyawan, 2 karyawan, 4 karyawan, 2 karyawan, proses organ 6 tadi, 1 karyawan. Ini kita gunakan 2 karyawan.
Untuk proses pemasangan agar label kita gunakan satu karyawan. Di sini kita gunakan satu karyawan juga. Nah, untuk yang proses produksi terakhir kita gunakan dua karyawan. Nah, setelah sudah terbentuk alur proses seperti ini, mari kita ganti namanya satu persatu. Di mana awal tadi ada eh, penerimaan bahan baku. Oke, kita ganti-ganti dulu aja namanya. Selanjutnya ada penyimpanan bahan baku. Transporter menuju proses pemeriksaan B dan OK. Lalu selanjutnya ada proses pemeriksaan bahan kulit dan kain. Untuk ini adalah persiapan sortir. Lalu selanjutnya itu ada menuju proses pembuatan desain dan pemeriksaan. Selanjutnya ada prosesnya yaitu proses pembuatan desain dan pengolahan zat. Klik play OK. Lalu untuk selanjutnya yaitu menuju proses pemotongan bahan kulit dan kain. Oke, copy dulu. Oke. Lalu ada proses pemotongan bahan kulit dan kain. Lalu, oke. Dan yang selanjutnya kita menuju proses penjahitan badan samsak. Oke, kita klik OK lalu oke. Untuk prosesor yaitu proses penjahitan badan samsak. Dan untuk menuju proses selanjutnya itu menuju proses pengisian busa dan surat. Oke, oke. Untuk prosesnya itu proses pengisian busa dan surat. Untuk yang selanjutnya yaitu menuju proses pemasangan rantai butuhkan. Oke, lalu oke. Dan prosesnya yaitu proses pemasangan rantai atau dudukan. Oke, oke. Lalu untuk Q yang ke-9 yaitu menuju proses penjahitan. Proses rusak kopi, klik copy lalu oke. Untuk prosesnya yaitu proses penjahitan penutup samsat. Lalu untuk Q yang selanjutnya yaitu menuju proses pemasangan logo atau label. Klik copy, klik copy lalu oke. Untuk prosesnya proses pemasangan logo atau label. Untuk yang selanjutnya itu ada menuju proses finishing samsat. Kita pilih lalu oke. Untuk prosesnya yaitu yang ke-9 benar menuju proses finishing samsat. Lalu yang terakhir menuju proses pemeriksaan dan kualitas. Kita klik apply lalu oke. Untuk prosesor yang atau proses produksi yang terakhir yaitu proses pemeriksaan dan kualitas samsat. Klik apply lalu oke. Nah, untuk yang sync itu berupa penyimpanan. Nah, setelah kita proses semua untuk
penamaan-penamaan berikut. Selanjutnya kita masuk ke tahap setting dari setiap fix resource ataupun task executor-nya. Yang per- Oke, yang pertama kita setting untuk bagian source-nya terlebih dahulu. Untuk ini kita benar intra-arrival time. Lalu untuk intra-arrival time kita ubah ke periodic range, daily range, custom, weekly repeat. Nah, untuk ini kita sesuaikan. Tiap minggu kita kedatangan sebanyak 200 bahan baku. Nah, untuk pada hari Sabtu dan Minggu kita kedatangan sebanyak 100 bahan baku. Kita cek. Dan juga oke, lalu untuk flow sendiri ini nggak usah dicetak karena nggak ada yang mengangkut dengan transporter. Nah, untuk flow itu yang kita ubah itu hanya yang di send to port kita ubah port by case. Nah, jika udah kita masuk ke trigger, kita klik on creation, kita klik tambah ini, lalu kita yang pertama itu set item type by percentage. Kita ini untuk mengelompokkan varian tadi berdasarkan persen atau variannya kita klik banyak 5 varian tadi. Untuk persentase yang pertama tadi bisa kita cek di karakteristik tadi, yaitu ada sebesar 35% untuk produk yang pertama, lalu ada 25% untuk produk yang kedua, lalu ada 20, lalu ada 10%, dan 10%. Nah, ini merupakan 35% untuk produk samsak kantung, 25% untuk produk samsak heavy bag, samsak seperti 20%, speed bag 10%, dan samsak anak 10% juga. Oke, lalu selanjutnya kita klik data lagi, kita set label, kita ubah ini jadi kita kita tambahkan satu lagi yaitu untuk visual, yaitu berupa set color by case, kita tambahkan sebanyak 5. Nah, untuk colornya kita bisa ubah baca bebas. Nah, ini bahasa green, lalu ada yellow, red, dan terakhir bebas. Saya pilih untuk light baca. Klik apply, kita cek lagi, sudah benar. Nah, lalu kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke maaf, queue yang pertama, yaitu penyimpanan bahan baku. Perform batching nih, perform batching kita centang aja uh, target batchnya satu, yang artinya itu jika dalam queue tersebut sudah ada box yang masuk sebesar satu, langsung diantar atau menuju ke berikutnya. Kita centang use transport karena kita menggunakan sebuah transporter untuk mengambil box atau barang tersebut. Untuk triggers tidak usah, labels pun in general. Lalu kita klik apply, lalu oke. Lalu lanjut ke queue yang selanjutnya, yaitu ini sama, kita buka satu untuk flow-nya. Nggak usah use transport karena tidak ada transporter untuk menjemput anak tersebut. Klik apply, lalu oke. Nah, untuk selanjutnya kita menuju ke prosesor. Nah, dari prosesor ini nanti kita masukkan proses sistemnya menggunakan sabar isi bit. Nah, sebelum itu kita centang-centang dulu untuk flow-nya, yaitu kita klik use transport karena ada operator yang mengambil barang tersebut. Untuk ini perform batching-nya sama, kita gunakan satu. Nah, apply, oke. Untuk decision point juga kita nanti atur-atur untuk decision point dari conveyor ini. Kita fokus untuk menuju hal yang simple terlebih dahulu. Flow-nya ini kita gunakan use transport, target batch size-nya satu. Meskipun dengan prosesor kita menggunakan use transport,
Kita cek dulu untuk perform rating. Hampir saja. Oke, apply lalu oke. Oke, lanjut ke selanjutnya. Perform rating. Saya menulis transport. Oke. Lalu kita flow. Transport. Apply. Oke. Flow. Transport. Apply. Dan oke. Sing ini nggak usah diubah apa-apa. Oke, selanjutnya kita akan mengatur decision point dari conveyor ini sebelum kita membuat connect port dari setiap flow item atau model simulasi yang telah kita buat. Oke, kita lanjut ke penambahan decision point. Yang pertama kita taruh yang di sini. Ini lalu di sini juga, lalu di sini dan di sini. Nah, 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 kita udah, kita klik dua kali, kita klik on arrival, kita klik on continuous. Terus sini itu by case. Kita taruh di sebelah. Untuk yang terakhir kita klik yang di DP2. Nah, udah kita lanjutnya klik set item PR. Set item type by percentage. Kita klik pertama samsak berdiri, samsak gantung 35%. Hmm. Kali 5. Selanjutnya kita ke position point yang 3. Plus untuk bingung baik guys. Oke, yang pertama klik continue send item by case. Yang pertama kita klik destinasinya ke ini. Oke, yang pertama kita
klik ini tadi 2 kali. Nah, udah kita klik on continue. Kita klik ini 2 kali. Yang pertama kita sini. Maaf. Yang pertama kita klik yang ada di sini. Lalu kita tambahkan banyak 2 kali. Kita di sini lagi. Yang terakhir untuk sini. Nah, jika sudah, kita tambahkan. Selanjutnya kita masuk ke maaf, data set item by percentage. Kita tambah 2 kali. Dan ini 5 dan 10%. Kita klik apply. Lalu oke. Untuk sebelah sana juga sama. Dan item by case. Lalu klik untuk yang destination. Kita klik yang ini. Ini lagi. Lalu untuk yang nah, tambahkan data set item by percentage. Klik apply lalu oke. Oke, jika dirasa udah, lalu kita menuju proses yang selanjutnya yaitu connect di antara setiap-tiap simulasi yang sudah kita buat. Kalau untuk selanjutnya kita masuk ke klik connect object, kita connect A dari source menuju Q, dari Q menuju Q, prosesor, eh, itu di sini, lalu untuk yang ini kita menuju sini, menuju ke sini. Nah, jika udah kita konekkan yang A, kita lanjut untuk yang S. Dari Q ke transporter, transporter ke Q, operator, operator kita ke prosesor. Untuk selanjutnya kita klik dari prosesor, transporter, transporter, prosesor. Oke, tinggal konek-konekkan operator-operatornya. Oke, share ke atas.
Oke, jika sudah semua sudah tersambung, langkah selanjutnya yaitu kita masukkan data ke setiap proses produksi yang sudah kita dapatkan melalui software Excel ini. Kita langsung saja untuk proses eh, menggunakan bantuan software Expertfit. Oke, sebelum kita lanjut ke proses produksi, kita tambahin untuk waktu dari tiap proses. Kita klik breakdown dulu, kita klik add untuk sebentar. Nah, kita klik add new timetable, terus dulu. Lalu kita tambahkan untuk source, queue, transporter, prosesor, conveyor, swing operator. Nah, itu nanti akan berhenti atau beristirahat pada waktu yang sudah kita tentukan. Klik edit. Nah, tabelnya kita untuk sebelum itu kita bentar atur dulu untuk waktu. Nah, untuk stop time-nya yaitu di jam 16. Oke, kita menuju returns edit. Kita klik edit table atau buka daily repeat untuk jamnya, yaitu istirahatnya dari jam 12 sampai jam 1:00. Untuk ini jam 12:00. Nah, oke, kita klik apply lalu oke. Selanjutnya kita masuk ke pengisian untuk data proses time dari tiap proses produksi. Kita masuk ke kita masuk ke dalam statistik Expertfit, tab new. Yang pertama yaitu ada proses pemeriksaan bahan kulit dan kain. Nah, klik OK. Nah, lalu kita tambahkan yang untuk semuanya terlebih dahulu. Bagian desain dan subscribe. Klik OK. New lagi. Terus komen project elemennya bahan kulit dan kain. Oke. New lagi. Ke penjahitan badan samsak. Oke, kita klik new lagi. Nah, proses yang kelima yaitu ada pengisian pulsa dan serat. Kita klik OK. Kita klik new lagi. Untuk proses produksi yang keenam yaitu setelah pengisian dan serat yaitu pemasangan rantai atau tutupan pada samsak. Kita klik OK. Kita klik new lagi. Project elemen yang selanjutnya yaitu adalah penjahitan penutup samsak. Kita klik OK. Kita klik new. Selanjutnya yaitu ada pemasangan label atau logo. Kita klik OK. Kita klik new lagi untuk proses yang produksi yang ke-9, finishing samsak. Yang terakhir yaitu ada pemeriksaan kualitas samsak. Klik OK. Nah, lalu geser yang pertama dulu. Misalkan bahan kulit dan kain, kita klik Analyze, kita klik Enter Data, lalu kita klik Enter or Edit Data Value, kita klik Apply. Nah,
Oke, lalu kita klik apply. Nah, untuk data ini kita paste from clipboard saja. Untuk yang pertama ada misalkan bahan kulit dan kain, CTRL-C, paste. Nah, untuk ini kita ganti sesuai koma, karena di Excel tidak bisa baca koma, 3, 3,2, 3,2, cek. Terus selanjutnya ada 3,1, 2,9, 3, 3,3, 3,1, 2,8, dan 3,1. Oke, ini 3,3, 3,1, 3,3, 3,1, 2,8, dan juga yang terakhir yaitu ada 3,1 menit. Oke, kita udah, kita klik oke aja, kita klik done, lalu view, maaf, kita klik models, automated fitting. Nah, kita cek yaitu datanya sudah good, no error. Lalu kita klik done aja, kita klik eh, yang application simulation representation, kita klik vaksin, kita klik apply. Nah, untuk yang ini kita copy, untuk yang di vaksin nah, kita klik oke. Kita masuk ke server vaksin, kita CTRL-D, lalu yang ini itu get stream. Nah, lalu kita klik apply, lalu oke. Selanjutnya yaitu di proses yang kedua, proses pembuatan desain tanpa alas samsat. Kita copy dulu, kita klik dan dan nah, yang kedua kita klik analyze, enter data, enter or edit value data, kita klik apply, kita klik paste on from clipboard. Lalu kita cek tadi untuk data yang kita dapat 4,2. Cek. Lalu data yang keempat yaitu ada 4,1, 4,1, 4,3, 4,1, 4,3, 4,1, 4,3, 4,1, 4,3, 4,1, 4,3, dan 4,1. Nanti save. Lalu untuk yang selanjutnya yang ketujuh, 4, 4,2, 4,1, 4, 4,3, 4,1, 4. Nah, kita cek 4,2, 4,1, 4. Oke, saya kita klik oke, klik done. Lalu kita klik models, automatic fitting. Nah, datanya juga udah good, kita klik done. Lalu kita klik compile yang application, simulation representation, kita klik vaksin, lalu klik apply. Untuk ini kita copy, oke, kita masuk ke server vaksin, proses pembuatan desain tanpa samsat, sistemnya kita, nah, kita ubah vaksin, dan nah, kita klik apply, lalu oke. Lalu proses selanjutnya itu proses pemotongan bahan kulit dan kain, copy, kita masuk ke export with lagi, kita klik done, dan silang. Proses yang ketiga, kita klik analyze, enter data, enter or edit data value, kita klik play, lalu press confirm report, lalu kita cocokkan datanya, 7, 7,2, 7,1, 7,1, 7,3, selanjutnya ada 6,8, 7, 7,1. Untuk data yang ke 8, 9, 10 yaitu 72, 73, 7, 7,3, dan 7. Kita klik OK, done.
Di situ kita ke model automated fitting, datanya udah code juga, kita klik done, kita klik eh, comparison, lalu kita klik application, simulation representation, exim, kita klik apply, kita klik copy, oke, mantap, kita masuk ke server exim, sistemnya kita ctrl, maaf, kita klik copy lagi, oke, kita hapus ini, kita ctrl v, lalu yang terakhir ya get stream, current, nah, start. Nah, udah kita klik play dan oke. Lalu selanjutnya kita ke proses penjahitan badan samsak. Masuk ke software Excel, cek RFC, kita masuk ke software Expert Fit, kita klik done, done, analyze, enter data, enter edit data, klik done, klik apply, paste from clipboard. Nah ini untuk ini 14,3, 41, 45, kita accept, ini 14,1, 14,5, yang kelima yaitu 2149. Yang kedua terakhir 3 dan 2. Kita save lalu oke, add-on, dari model, automatic fitting, katanya sudah good, kita klik done, lalu application maksud saya, simulation representation, sim, play, kita copy yang itu, oke, kita masuk ke server sim, PRP, lalu ini kita ganti get string to current. Nah, kita klik play, lalu oke. Untuk selanjutnya yaitu kita ke proses pengisian pulsa dan syarat. Sempit, kebutuhan, dan klik analyze, enter data, enter edit value data, kita play, press of report, ini 7,1, 6,9, satu koma dua, 7,3, satu, dua, dan satu. Save, oke, kita klik done, kita klik model, automatic fitting, datanya juga sudah good, kita klik done, lalu kita klik ke yang application, kita klik simulation representation, kita klik simulation software, kita klik sim, kita klik apply, untuk menu singkatnya kita copy yang kita klik oke, lalu kita masuk ke server sim, untuk proses sistemnya kita ctrl V, atau get stream, kanan, nah kita klik apply lalu oke, cek, oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke proses produksi yang keenam, proses pemasangan rantai rujukan, caranya juga sama seperti itu tadi. Kita copy, kita masuk, kita klik done, dan juga kita lanjut ke pemasangan rantai rujukan, kita klik analyze, enter data, enter data, kita klik apply, kita klik paste from clipboard, paste and from clipboard, lalu kita klik cek, 4,1, 3,9, 4,1, oke, enter data, apply, kita cari dulu, enter apply, refresh report, kita data 4,1 dan 3,9, klik accept, nah 3,9, klik accept lagi, lalu untuk data yang keempat 4, 5, 4,2, lalu yang ketujuh kalau masih ada 4,1, 4,1 dan 4,2, oke, 4,1 dan 4,2.
Kita klik accept, lalu klik OK, kita klik done, kita ke model automated fitting, datanya juga sudah good, kita klik done, kita klik yang application, kita simulation representation, simulation software kita klik software vaccine, kita klik apply, lalu klik di white di data when using code, kita copy saja yang bagian depan, kita masuk ke software vaccine, proses time, kita data MVP, lalu kita klik get stream, dan kita klik apply, lalu oke. Ini selanjutnya kita masuk ke proses produksi yang ketujuh, yaitu proses penjahitan penutup samsat. Data kita masuk ke software service, kita klik done, dan senang. Oke, kita klik analyze, enter data, enter data, kita klik play, kita paste from clipboard, kita isi data yang pertama yaitu 6,2, 4,1. Lalu selanjutnya yang kelima, 6,3, 6,1, 7, 6,2, 6,1, 8,9. Kita save, lalu kita klik OK, dan untuk model, kita klik automatic fitting, datanya juga sudah good, kita klik done, lalu kita klik application, simulation representation, simulation sampai kita klik subtract sim, kita klik play, untuk itu kita copy, klik OK, untuk kita masuk software vaksin, proses time, kita cari LV, kita set stream, gambarkan, nah, kita klik apply dan oke, masuk ke proses produksi yang selanjutnya, atau proses pemasangan logo dan label, kita copy, kita masuk ke software export fit, kita klik done, dan ulang, kita klik analyze, enter data, apply, paste and from clipboard, kita klik software vaksin, maaf, saya Excel, 3,1, 3,2, 3,1, 3,1. Klik OK, maaf salah, nomor 2, 1, 9. Nomor 7, oke, set, oke, kita klik done, lalu kita model, automatic fitting, evaluation data, modelnya sudah kita put, kita klik application, simulation representation, simulation sampai kita klik flexim, kita klik apply, lalu data ini kita copy, oke, lalu kita klik server flexim, sistemnya kita titik lagi, lalu kita ke stream, oke, kita klik apply, lalu oke. So, selanjutnya itu proses finishing samsat, kita klik analyze, enter data, apply, paste and complete dot, 5,2, 5,1, set, 5,3, 4,9, 5,1, 2,1. Set, oke, klik done. Kita ke model automatic fitting, kita sudah kita code, klik done, comparison, application, simulation representation, sim, play, nanti copy, oke,
Untuk proses yang terakhir yaitu proses pemeriksaan kualitas samsat. Klik analyze, enter data, enter edit value data, bukan, bukan out, kita klik play, kita play sampai report yang nomor satu, pasal nomor satu, nomor dua, 29, satu. Untuk selanjutnya yaitu nomor dua, satu, satu. Oke, klik done, klik model, automated bidding, datanya sudah good, transit done. Lalu kita klik application, simulation representation, maxim, apply, kita copy, kita klik OK, kita masuk usaha maxim, sistemnya kita yang belakangnya itu ya tiket stream, kita klik apply lalu OK. Nah, jika udah, kita cek dulu apakah terdapat error maupun nah, ternyata sudah aman, teman-teman. Lalu kita klik dashboard, kita klik ke dashboard, yang utama kita klik ke average WIP, untuk objeknya kita tambahkan misalnya objek, kita dari search prosesor dan juga signature, kita klik select. Nah, kita klik apply dan OK, kita sesuaikan saja untuk posisinya. Yang selanjutnya dashboard yang kedua itu ada dashboard state bar, di mana dari state bar ini untuk mengidentifikasi kondisi idle, bottleneck maupun proses dari setiap lini produksi. Kita klik select object, kita klik source processor sync select. Nah, untuk yang kita analisis cuma tiga aja, itu ada idle, processing, dan block. Lalu untuk semua seluruhnya kita klik root, untuk ini kita analyze ini juga. Untuk yang ini kita lihat aja. Nah, ini misalkan tiga aja, kita klik play lalu oke, select bar sesuaikan juga. Nah, untuk itu langsung kita running modemnya. Kita dapat error dari compiler console ini. Kita cek aja. Kita reset dulu, lalu silang, kita klik silang semuanya terlebih dahulu. Kita cek errornya di sebelah mana, untuk output konsol aman, sistem konsol aman, compiler. Nah, klik run. Untuk sistem konsol itu bisa memasang rantai atau tutupan. Oke, kita perbaiki dulu untuk errornya. Oke, untuk errornya ternyata di sini terdapat typo dari proses stem yaitu get stream, harusnya get stream. Nah, kita klik apply, lalu oke, kita klik run model. Oke, ini udah benar get stream. Kita klik debug, boot console, sistem konsol maupun compiler konsol. Lalu kita klik run, oke terdapat error. Ternyata alhamdulillah sudah berjalan. Lalu kita analisis untuk dashboardnya apakah juga sudah berjalan juga. Ini kita klik ini dulu, silang, lalu kita klik run. Nah, untuk outputnya juga sudah berjalan. Nah, untuk itu, untuk seluruh output ini, misal ini nanti idle proses maupun waiting for transfer dari setiap proses ini, nanti kita bakal analisis lebih lanjut di PPT yang sudah kita buat. Sekian untuk section running software dari saya. Mohon maaf jika saya
terlalu lama untuk merunningnya. Mo- Mohon maaf jika saya kelihatannya bingung. Mohon maaf juga untuk jika saya ada salah kata, perbuatan maupun sikap selama saya merecord running software pada hari ini. Sekian section running software dari saya. Kita lanjut move untuk analisis dashboard di PowerPoint. See you. Itu ada model konseptual yang dimana yang pertama yaitu ada activity cycle diagram atau ACD, yang dimana model konseptual proses produksi samsak tinju di PT Pro disusun menggunakan pendekatan ACD untuk menggambarkan hubungan antara aktivitas pada sistem produksi. Nah, proses dimulai dari penerimaan bahan baku yang pada software Flexim itu disimulasikan menggunakan source. Yang selanjutnya yaitu ada pemeriksaan bahan, pemuatan desain dan pola pemotongan bahan, penyajian batang samsak, pengisian busa dan serat, pemasangan rantai atau dudukan, penyajian penutup, pemasangan label atau logo, finishing hingga pemeriksaan kualitas sebelum produk simpan. Itu merupakan aktivitas proses produksi pada tiap satu produk samsak tinju yang dibuat atau yang diproduksi. Nah, setiap aktivitas itu dipisahkan oleh kondisi wait state yang menunjukkan adanya kemungkinan antrean atau waktu tunggu pada proses produksi. Yang dimana model konseptual ini digunakan sebagai dasar pembuatan model simulasi untuk menganalisis aliran produksi dan potensi bottleneck pada sistem produksi samsak tinju di PT Pro. Nah, berikut model simulasi atau model simulasi software Flexim yang sudah dibuat, yang dimana model simulasi proses produksi samsak tinju di PT Pro dibuat menggunakan software Flexim dengan alur produksi yang dimulai dari source sebagai penerimaan bahan baku, kemudian menuju queue sebagai tempat penyimpanan, sementara sebelum diproses pada beberapa prosesor seperti pemeriksaan bahan, pemuatan pola, pemotongan penjahitan, pengisian busa, pemasangan rantai, finishing, hingga pemeriksaan kualitas, proses produksi dibantu oleh operator, transporter, dan juga konveyor agar aliran material berjalan secara terintegrasi. Nah, produk yang telah selesai kemudian menuju sink sebagai penyimpanan produk jadi penyimpanan produk jadi. Nah, model simulasi ini digunakan untuk menganalisis performa sistem produksi seperti antrean, utilisasi operator, waktu proses, idle time, average work in process, serta potensi bottleneck pada sistem produksi samsak tinju di PT Pro. Eh, Sebelum itu, model simulasi ini juga dibuat berdasarkan kondisi nyata yang ada di lapangan, di mana para pekerja itu bekerja mulai dari jam 8 hingga jam 16.00 atau waktu pukul 4 sore dengan istirahat 1 jam di pukul 12 hingga 13.00. Nah, untuk verifikasi dan validasi, yang pertama itu ada verifikasi. Pada gambar di sebelah kiri ditampilkan hasil verifikasi model simulasi proses produksi samsak tinju yang telah dijalankan menggunakan software Flexim. Verifikasi dilakukan melalui proses pengecekan model simulasi untuk memastikan bahwa seluruh alur proses, perpindahan material, serta hubungan antar objek pada model telah sesuai dengan rancangan sistem produksi yang sebenarnya. Proses pengecekan dilakukan dengan mengamati jalannya simulasi mulai dari source sebagai penerimaan bahan baku, GUI sebagai tempat antrian sementara, prosesor pada setiap kerja produksi, konveyor dan transporter sebagai alat perpindahan material, hingga sink sebagai tempat penyimpanan produk jadi. Selain itu, dilakukan pengecekan terhadap urutan proses produksi mulai dari pemeriksaan bahan kulit dan kain, pembuatan desain dan pola, pemotongan bahan, penyajian batang samsak, pengisian busa dan serat, pemasangan rantai atau dudukan, penjahitan penutup samsak, pemasangan logo atau label, finishing produk samsak, hingga pemeriksaan kualitas produk samsak agar berjalan sesuai alur produksi yang telah dirancang. Berdasarkan tampilan sistem konsol yang ada, tidak ditemukan pesan error maupun warning selama simulasi berlangsung, sehingga menunjukkan bahwa model simulasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan logika sistem produksi PT Pro. Dengan demikian, model simulasi dapat dinyatakan telah terverifikasi secara teknis dan siap digunakan untuk tahap analisis kinerja sistem produksi lebih lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu di tahap validasi. Nah, gambar di sebelah kiri maupun gambar di samping merupakan hasil validasi distribusi data dengan menggunakan bantuan software Expertfit yang bertujuan untuk memastikan bahwa model simulasi yang digunakan telah sesuai dengan tujuan penelitian dan mampu merepresentasikan kondisi sistem produksi nyata pada PT Pro. Proses validasi dilakukan dengan menguji kesesuaian data waktu proses produksi terhadap model distribusi statistik yang paling tepat untuk digunakan pada simulasi. Nah, untuk hasil generate distribution menunjukkan 3 model distribusi dengan relatif skor tertinggi. Yang pertama yaitu ada distribusi beta sebesar 93,00, Johnson SB sebesar 81,00, dan random walk sebesar 79,00. Berdasarkan hasil evaluasi, indikator menunjukkan status good, sehingga distribusi yang dihasilkan ini dinyatakan valid dan dapat digunakan dalam model simulasi. Pada penelitian ini, distribusi beta dipilih karena memiliki nilai relatif skor yang paling tinggi dibandingkan distribusi lainnya, yaitu sebesar 93,00. Parameter distribusi beta yang diperoleh yaitu lower end point sebesar 13,65345, lalu upper end point sebesar 14,71.387, lalu ada shape 1 sebesar 4,44892 dan shape 2 sebesar 4,17881. Nah, selain itu, nilai error terhadap sampel min sebesar min 2,5628 sekian sampai 4 atau 0,00%.
Nah, menunjukkan bahwa perbedaan antara data distribusi dengan data aktual sangat kecil sehingga model distribusi mampu menggambarkan kondisi sistem produksi secara akurat. Dengan demikian, hasil validasi membuktikan bahwa model simulasi yang dibangun telah memiliki tingkat kesesuaian yang baik dan layak digunakan untuk menganalisis performa sistem produksi samsak tinju di PT Five Pro sesuai dengan tujuan penelitian. Nah, ketika melewati verifikasi dan validasi, model siap dijalankan, yang di mana model dijalankan tersebut menghasilkan output simulasi. Yang pertama yaitu ada dashboard work in process atau WIP, yang di mana berdasarkan hasil output tersebut pada sistem produksi samsak tinju di PT Five Pro dapat diketahui rata-rata jumlah produk yang sedang diproses pada setiap stasiun kerja selama simulasi berlangsung. Proses penerimaan bahan baku memiliki nilai average WIP sebesar 0,00 yang menunjukkan tidak adanya penumpukan material pada awal sistem. Sementara itu, pada proses pemeriksaan bahan, pembuatan pola, pengisian busa dan serat, pemasangan rantai dan dudukan, penyajian penutup samsak, finishing samsak, dan pemeriksaan kualitas samsak memiliki nilai average WIP yang relatif rendah sehingga aliran produksinya cenderung lancar. Nilai average WIP tertinggi terdapat pada proses penjahitan badan sebesar 0,71, sebesar 0,78 maaf, dan pemotongan bahan sebesar 0,71 yang menunjukkan bahwa kedua proses tersebut memiliki aktivitas paling tinggi dan berpotensi mengalami antrian atau bottleneck. Dan itu, tahap penyimpanan memiliki nilai sebesar 0,69 yang menunjukkan adanya akumulasi produk jadi sebelum keluar dari sistem produksi. Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa proses penjahitan bahan samsak dan pemotongan bahan menjadi proses paling dominan dalam sistem produksi samsak tinju di PT Five Pro. Nah, untuk output simulasi yang kedua yaitu ada output dashboard state bar, yang dimana berdasarkan hasil dashboard state bar pada sistem produksi samsak tinju di PT Five Pro, proses penerimaan bahan baku memiliki persentase generating sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa bahan baku terus masuk ke dalam sistem produksi sehingga proses penyimpanan memiliki persentase collecting sebesar 100 memiliki collecting sebesar 100%, yang menunjukkan bahwa produk akhir telah mencapai tahap akhir sistem. Pada proses pemeriksaan bahan kulit dan kain diperoleh persentase idle sebesar 69,34% dan processing sebesar 30,01%, sedangkan proses pembuatan desain dan pola samsak memiliki persentase idle sebesar 60,62% dan processingnya sebesar 38,81%. Selanjutnya, pada proses pemotongan bahan kulit dan kain memiliki persentase processing sebesar 64,97% dengan idle sebesar 32,66%, sehingga menunjukkan aktivitas kerja yang cukup tinggi. Yang selanjutnya itu pada proses penjahitan badan samsak memiliki persentase processing tertinggi, yaitu sebesar 73,97% dengan idle-nya yaitu sebesar 25,52%, yang mengindikasikan bahwa proses produksi ini berpotensi menjadi bottleneck dalam sistem produksi. Selain itu, proses pengisian busa dan serat memiliki processing sebesar 35,28%, pemasangan rantai atau dudukan sebesar 20,29%, penjahitan penutup samsak sebesar 29,07%, pemasangan logo atau label sebesar 14,51%, dan finishing sebesar 24,19%, dan yang terakhir yaitu ada pemeriksaan kualitas sebesar 13,71%. Nah, persentase waiting for transport pada seluruh proses sangat kecil, sehingga menunjukkan bahwa perpindahan material berjalan dengan baik dan tidak menyebabkan keterlambatan proses yang signifikan atau yang berdampak secara langsung. Secara keseluruhan, hasil simulasi menunjukkan bahwa proses penjahitan badan samsak dan pemotongan bahan merupakan proses dengan tingkat aktivitas tertinggi pada proses produksi samsak tinju di PT Five Pro. Lanjut, di sini terdapat fishbone diagram. Fishbone diagram ini digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab permasalahan pada sistem produksi samsak tinju di PT Vipro. Berdasarkan hasil analisis, penyebab utamanya ketidakefisienan produksi berasal dari faktor manusia, mesin atau alat, material, metode, dan lingkungan kerja. Faktor manusia sendiri di sini meliputi kurangnya operator kurang terampil, serta kondisi kerja yang kurang baik. Pada faktor mesin sendiri terdapat eh, faktornya yaitu mesin tidak stabil, konveyor terlambat, mesin sering idle, perawatan yang kurang. Lanjut pada material, terdapat kualitas tidak konsisten, bahan baku terlambat, ukuran tidak seragam, dan material tidak standar. Selain itu, terdapat metode kerja yang kurang optimal dan kondisi lingkungan kerja yang kurang nyaman juga memengaruhi kelancaran proses produksi sehingga dapat menyebabkan antrian dan keterlambatan produksi. Usulan perbaikan. Berdasarkan hasil analisis simulasi sistem produksi samsak tinju di PT Vipro, usulan perbaikan difokuskan pada proses penjahitan badan samsak dan pemotongan bahan, karena kedua proses tersebut memiliki tingkat aktivitas dan nilai utilisasi paling tinggi, sehingga berpotensi menimbulkan antrian dan bottleneck dalam sistem produksi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perusahaan disarankan menambahkan jumlah operator pada stasiun kerja yang padat
agar beban kerja dapat terbagi lebih merata dan waktu tunggu produk dapat dikurangi. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan kerja pada operator agar keterampilan dan ketelitian kerja meningkat sehingga proses produksi menjadi lebih cepat dan kesalahan kerja dapat diminimalkan. Pada bagian mesin dan alat, perusahaan perlu melakukan perawatan serta pengecekan mesin secara rutin untuk menjaga kestabilan proses produksi dan mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan saat produksi berlangsung. Perbaikan juga dapat dilakukan pada alur produksi dan tata letak area kerja agar perpindahan material antar proses menjadi lebih efisien dan tidak menyebabkan keterlambatan produksi. Selain itu, pengawasan terhadap kualitas bahan baku serta ditingkatkan agar material yang digunakan tetap sesuai standar dan hasil produksi menjadi lebih konsisten. Dengan adanya usulan perbaikan tersebut, diharapkan proses produksi samsak tinju di PT Vicpro menjadi lebih optimal, produktivitas meningkat, antrian berkurang, serta kualitas produksi yang dihasilkan semakin baik. Lanjut pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, sistem produksi samsak tinju di PT Vicpro berhasil dimodelkan menggunakan simulasi sistem diskrit dengan software Flexim, berdasarkan alur produksi mulai dari penerimaan bahan baku hingga pemeriksaan kualitas produk. Model simulasi dibuat menggunakan beberapa function object seperti sort, view, prosesor, operator, conveyor, transporter, dan sink, sehingga mampu mempresentasikan kondisi nyata sistem produksi secara terintegritas. Kedua, hasil simulasi menunjukkan bahan proses penjahitan badan samsak memiliki tingkat processing tertinggi sebesar 73,97% dengan nilai average WIP sebesar 0,78. Sedangkan proses pemotongan bahan memiliki processing sebesar 64,97% dengan nilai average WIP sebesar 0,71. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedua proses menjadi stasiun kerja paling dominan dalam sistem produksi. Selain itu, nilai waiting for transport yang hanya berkisar antara 0,33% hingga 0,65% menunjukkan bahwa perpindahan material berjalan cukup baik dan tidak menyebabkan keterlambatan produksi yang signifikan. Ketiga, berdasarkan hasil dashboard average WIP dan stage bar, proses penjahitan badan samsak menjadi proses yang paling berpotensi mengalami bottleneck karena memiliki tingkat aktivitas tertinggi dibandingkan proses lainnya. Sementara itu, beberapa proses lainnya seperti pemasangan logo atau label sebesar 84,97% idle dan pemeriksaan kualitas sebesar 85,96% idle menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya pada beberapa stasiun kerja masih belum optimal, sehingga masih terdapat idle time dalam sistem produksi. Saran yang pertama, sistem simulasi disarankan tidak hanya berfokus pada proses produksi, tetapi juga mempertimbangkan permintaan pelanggan dan jumlah produksi agar lebih sesuai dengan kondisi pasar. Kedua, penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel seperti kerusakan mesin, maintenance, keterlambatan material, dan kualitas produk agar hasil simulasi lebih realistis. Ketiga, perlu dilakukan evaluasi terhadap jumlah tenaga kerja dan pengaturan shift kerja untuk memperoleh performa produksi yang lebih optimal. Baik, itu dia yang dapat kami sampaikan dari kelompok 123 presentasi PPT. Terima kasih apabila ada kesalahan dalam eh, pengucapan atau dalam memberitahu, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.